Bayangkan jika keadilan tidak ditentukan oleh hukum, tapi oleh seseorang yang memahami kebusukan dunia lebih dalam dari siapapun. Bagaimana jika ada seseorang pria yang bersedia mengotori tangannya demi menciptakan dunia yang lebih baik? William James Moriarty, tokoh utama anime Moriarty the Patriot, adalah karakter yang bisa dibilang sebagai pahlawan dari bayang-bayang. Di dunia yang penuh dengan ketidakadilan kelas sosial, dia memilih menjadi agen perubahan dengan cara yang tidak konvensional, bahkan bisa dibilang ekstrim. Tapi, apakah dia benar-benar jahat? Atau justru dia adalah cerminan dari sesuatu yang lebih dalam konsep keadilan dan moralitas manusia? William Moriarty bukan sekedar antagonis biasa yang ingin menantang Sherlock Holmes. Dia adalah seorang revolusioner dengan pandangan bahwa dunia tidak bisa berubah hanya dengan kata-kata atau hukum yang pincang. Dia percaya bahwa untuk menciptakan dunia yang adil, sistem yang ada harus dihancurkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, dia menganut filosofi utilitarianisme radikal yang mengorbankan beberapa demi kebaikan yang lebih besar. Jika kita bandingkan dengan pemikir dunia nyata, Moriarty punya kemiripan dengan tokoh seperti Niccolo Machiavelli yang terkenal dengan gagasannya dalam The Prince tentang bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan. Dia juga memiliki unsur pemikiran Friedrich Nietzsche, terutama dalam konsep will to power, bahwa individu yang kuat memiliki hak untuk mengubah dunia sesuai dengan visinya. Dari sudut pandang etika, Moriarty berdiri di antara beberapa aliran pemikiran. Deontologi Kantian. Jika mengikuti etika Immanuel Kant, Moriarty akan dianggap tidak bermoral karena dia menggunakan cara-cara kejam demi mencapai tujuannya. Kantianisme ini menekankan bahwa tindakan itu sendiri harus bermoral, bukan hanya hasil akhirnya. Utilitarianisme Bentham dan Mill. Dalam teori Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, tindakan Moriarty bisa dianggap benar selama hasil akhirnya membawa kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang lebih banyak. Namun, ini menimbulkan dilema moral. Apakah kita boleh membunuh seseorang demi kebahagiaan orang lain? Eksistensialisme Nietzschean. Moriarty mencerminkan individu yang menolak norma moral tradisional dan menciptakan moralitasnya sendiri. Dalam pemikiran Nietzsche, dia bisa dikategorikan sebagai Ubermensch, seseorang yang tidak terikat oleh aturan masyarakat yang lemah. Jadi, apakah Moriarty benar atau salah? Itu tergantung pada perspektif mana yang kita gunakan. Sekarang, bayangkan jika karakter seperti William Moriarty benar-benar ada di dunia kita. Bagaimana dia akan beradaptasi? Sebagai tokoh politik atau aktivis, dia mungkin akan menjadi seseorang seperti Che Guevara atau Malcolm X, figur yang melawan ketidakadilan dengan cara ekstrim. Bisa juga menjadi seorang pemimpin revolusi yang karismatik, menginspirasi banyak orang untuk menumbangkan sistem yang korup. Sebagai kriminal jenius, jika dia memilih jalur kriminal, dia bisa menjadi mastermind seperti Pablo Escobar, atau bahkan sosok misterius seperti The Big Chopper. Namun, berbeda dengan kriminal biasa, dia akan memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekedar kekayaan. Sebagai hacker atau manipulator sistem, di era digital, Moriarty mungkin akan menjadi peretas yang membocorkan korupsi besar, atau seorang whistleblower seperti Edward Snowden. Dia tidak menyerang demi keuntungan pribadi, tetapi demi mengungkap kebenaran yang disembunyikan oleh penguasa. Sebagai pemimpin sekte atau gerakan bawah tanah, Moriarty memiliki kecerdasan dan karisma yang cukup untuk membentuk sebuah sekte, kelompok rahasia yang bertujuan untuk menumbangkan tatanan dunia. Dia bisa menggunakan metode cuci otak dan strategi manipulatif untuk merekrut pengikut yang setia pada visinya. Tokoh seperti William Moriarty tidak hanya muncul di dunia anime. Banyak karakter dalam budaya populer memiliki filosofi serupa. Di antaranya, Joker The Dark Knight 2008,
seseorang agen kekacauan yang ingin membuktikan bahwa dunia itu korup dan aturannya hanyalah ilusi. Like Yagami, Death Note, seorang pemuda jenius yang percaya dirinya bisa menciptakan dunia tanpa kejahatan dengan membunuh para kriminal. Tyler Durden, Fight Club, seorang pemberontak yang menolak kapitalisme dan mencoba menciptakan dunia baru melalui metode anarkis. Karakter-karakter ini memiliki satu kesamaan. Mereka menolak aturan yang ada dan memilih jalan mereka sendiri. Meskipun itu berarti harus mengorbankan banyak hal. Pelajaran yang bisa kita ambil dari William James Moriarty yaitu kritik terhadap sistem yang ada. Moriarty mengajarkan kita untuk tidak menerima ketidakadilan begitu saja, tetapi untuk berpikir kritis tentang bagaimana cara dunia bekerja. Keberanian menghadapi ketidakadilan. Dia menunjukkan bahwa perubahan tidak datang dari kepasifan, melainkan dari tindakan nyata. Konsekuensi dari radikalisme. Meskipun tujuan Moriarty baik, metodenya menunjukkan betapa bahayanya ekstremisme dan bagaimana tindakan radikal bisa menciptakan dampak tak terduga. Pada akhirnya, apakah William James Moriarty itu pahlawan ataukah penjahat? Jawabannya tergantung pada sisi mana kita melihatnya. Tapi satu hal yang pasti, dia adalah tokoh yang akan selalu membuat kita mempertanyakan dunia di sekitar kita.